kami dari kelompok 1 Pangandaran dengan dosen pembimbing Pak Adel Prima Mulia SKP MKep. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait sistem informasi untuk edukasi. Oke, sebelum melanjutkan materinya, perkenankan saya memperkenalkan diri beberapa anggota kelompok dari kelompok 1 Pangandaran atau Sahitya. Nah, di sini ada Teh Nisa, Teh Puput, Teh Afnani, Teh Syafira, Teh Yuni, Teh Alin, Kang Aldi, Teh Laras, Teh Aulia, Teh Rifa, Teh Vivi, dan Teh Siti Zahra. Pada poin yang pertama, terdapat perencanaan Expo. Kegiatan perencanaan yang telah disusun oleh kelompok kami dalam menyukseskan penyelenggaraan online exhibition pada tanggal 15 Juni 2021 terdapat 4 tahap. Yang pertama, menentukan tema. Tema dalam kegiatan ini disesuaikan dengan penugasan mata kuliah konsep dasar keperawatan, yaitu persepsi mahasiswa kesehatan non-keperawatan terhadap perawat, profesi keperawatan, dan caring. Pemilihan tema tersebut dikarenakan tugas ini merupakan kolaborasi antara dua mata kuliah, yaitu Sistem Informasi Keperawatan dan Konsep Dasar Keperawatan. Lalu tahap yang kedua ada menentukan pembagian tugas. Pembagian tugas dilakukan dengan membagi anggota kelompok menjadi 2 tim. Tim yang pertama bertanggung jawab atas media visualisasi. Adapun tugas yang diberikan berupa perancangan dan pembuatan poster terkait tugas 2 konsep dasar keperawatan mengenai pendapat mahasiswa kesehatan non-keperawatan terhadap perawat dan profesi keperawatan. Sedangkan tim yang kedua bertanggung jawab atas media visualisasi tugas 3 konsep dasar keperawatan mengenai caring. Adapun tugas yang diberikan berupa pembuatan webtoon dengan tema caring. Dalam pelaksanaannya, masing-masing anggota tim di dalamnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu autor, bertanggung jawab dalam penulisan cerita atau ide, lalu ilustrator, yang bertanggung jawab dalam memproses cerita atau ide yang telah dibuat oleh autor, dan yang terakhir ada editor, yang bertanggung jawab serta bekerja sama dengan ilustrator dalam penyelesaian atau finishing dari karya yang telah dibuat. Lalu tahapan yang ketiga itu menentukan platform. Penentuan platform dilakukan secara voting oleh perwakilan setiap kelompok dari satu angkatan Fakultas Keperawatan, baik dari kelas Jatinangor maupun kelas Pangandaran. Sebelum pelaksanaan voting dilakukan, setiap kelompok melakukan riset platform yang telah dipilih. Setiap kelompok menganalisis fitur dalam platform, kegunaan, kelebihan, serta kekurangan. Setelah melakukan analisis, kelompok kami memilih platform Zoom sebagai bahan untuk dijadikan platform pada pelaksanaan exhibition. Adapun hasil dari diskusi dan voting yang dilakukan oleh satu angkatan yaitu memilih penggunaan Instagram, Artsteps, dan Zoom untuk pelaksanaan exhibition. Instagram dipilih sebagai sarana menyebarkan informasi, promosi, dan dokumentasi kegiatan exhibition yang diselenggarakan. Lalu platform Artstep dipilih sebagai sarana untuk menampilkan, memajang seluruh karya atau media visualisasi yang telah dibuat oleh seluruh kelompok. Sedangkan platform Zoom dipilih sebagai sarana pelaksanaan dan penilaian exhibition, di mana dosen dan mahasiswa bergabung dalam serangkaian acara exhibition. Lalu tahapan yang terakhir ada tahapan keempat, yaitu penggunaan media visualisasi. Media visualisasi baik dari tugas 2 maupun tugas 3 yang telah diselesaikan oleh kelompok kami selanjutnya akan diunggah ke Google Drive. Google Drive digunakan sebagai sarana untuk memudahkan panitia dalam pengunggahan media visualisasi di platform yang telah ditentukan. Bagian 2 menjelaskan tentang proses produksi media. Pada proses produksi media dibagi menjadi 2 tahap, yaitu proses pembuatan media tugas 2 yang berupa poster dan proses pembuatan media tugas 3 yang berupa webtoon. Adapun tahapan pada proses produksi poster, yang pertama adalah pembagian tugas. Pembagian tugas dibagi menjadi 2, yaitu pembuatan desain poster dan pembuatan isi poster. Dan tahapan yang kedua adalah media yang digunakan. Media yang digunakan adalah Canva. Canva dipilih karena memiliki banyak fitur yang dapat dimanfaatkan untuk membuat desain yang menarik. Selanjutnya ada tahapan proses produksi webtoon. Pada proses produksi webtoon, yang pertama adalah tahapan pembagian tugas. Pada pembagian tugas dibagi menjadi 3, yaitu autor, ilustrator, dan editor. Tahapan yang kedua adalah
Media yang digunakan yang pertama adalah Ibispaint. Ibispaint digunakan untuk menggambarkan ilustrasi tokoh, latar, dan suasana. Yang kedua adalah Canva. Canva digunakan untuk menyatukan gambar yang sudah jadi sebelumnya agar bisa dirangkai per episode. Yang ketiga adalah Gdoc. Gdoc digunakan untuk merancang alur cerita. Yang keempat ada Gmat. Gmat digunakan sebagai tempat berdiskusi. Yang kelima ada WA. WA digunakan sebagai diskusi singkat dan pertanyaan-pertanyaan singkat. Secara garis besar, proses pembuatan webtoon itu dibagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama adalah perancangan alur cerita, judul, latar, tokoh, dan penokohan serta sinopsis oleh tim autor. Yang kedua adalah penjelasan singkat dari tim autor kepada tim ilustrator terkait cerita yang dibuat. Yang ketiga adalah proses pembuatan gambar oleh tim ilustrator. Yang keempat adalah proses penambahan teks oleh tim editor. Yang kelima, hasil media visual dikirimkan ke grup untuk tanggapan anggota lain. Dan terakhir adalah webtoon miniseries setelah selesai dibuat. Analisis rancangan yang diusulkan beserta justifikasinya. Proses analisa rancangan yang diusulkan setiap kelompok dalam menyukseskan penyelenggaraan mini exhibition secara online pada tanggal 15 Juni 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap kelompok memilih satu rancangan platform yang akan digunakan untuk rencana penyelenggaraan online exhibition, disertakan kekurangan dan kelebihan dalam platform tersebut. Kemudian ditulis dalam satu file Word dan diupload ke Google Drive angkatan 2020. Yang kedua, pada tanggal 2 Juni 2021 diadakan diskusi angkatan pada jam 19.15 waktu Indonesia Barat yang diikuti oleh perwakilan setiap kelompok minimal 2 orang. Dalam diskusi tersebut, kami membahas mengenai penentuan platform yang akan digunakan dalam penyelenggaraan online exhibition dengan melihat dari platform yang diajukan setiap kelompok. Saat itu ada 5 platform yang diajukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Zoom yang diajukan oleh kelompok C, kelompok L, kelompok N, kelompok 1 Pangandaran, dan kelompok 2 Pangandaran. Salah satu perwakilan kelompok yang memilih platform Zoom mengemukakan pendapat bahwa fitur yang ada pada Zoom dapat digunakan untuk membantu penyelenggaraan online exhibition dengan teknis yang diajukan sebagai berikut. Setiap kelompok akan diberikan breakout room dan menggunakan sistem polling untuk media visualnya. Konsepnya bakal mirip seperti webinar. Zoom juga digunakan untuk Q&A. Yang kedua, Instagram yang diajukan oleh kelompok A, kelompok B, kelompok F, kelompok I, kelompok J, dan kelompok G. Perwakilan dari kelompok yang memilih platform Instagram juga mengemukakan pendapat bahwa Instagram dapat membantu dalam penyelenggaraan online exhibition. Karena Instagram sudah banyak dikenal sehingga akan lebih banyak orang tertarik untuk melihat. Fitur yang ada seperti postingan, snapgram, IGTV, like, komen, dan DM bisa digunakan sebagai pendukung online exhibition. Yang ketiga, Artstep yang digunakan oleh kelompok G, kelompok D, dan kelompok E. Perwakilan dari kelompok yang memilih Artstep menjelaskan bahwa Artstep memiliki kelebihan yang mudah dan praktis serta hanya membutuhkan satu orang dalam memanage. Fitur pada Artstep dapat menambahkan audio sehingga jika ada media visual, kelompok yang mengandung audio masih bisa digunakan. Terdapat fitur chat dan dapat melihat avatar orang lain. Namun kekurangan yang dimiliki Artstep yaitu membutuhkan device dan koneksi internet yang mendukung, karena terkadang device yang tidak mendukung sering terjadi down. Yang keempat, Twitter yang diajukan oleh kelompok H. Perwakilan kelompok H menjelaskan bahwa Twitter memiliki berbagai fitur yang dapat membantu dalam pelaksanaan online exhibition, di antaranya yaitu fitur retweet, hashtag, trending, post tweet, tweet, like, dan DM, share, trend, dan lain-lain yang bisa digunakan untuk pelaksanaan online exhibition. Yang kedua, kelebihan dari Twitter sudah ramai digunakan dan lebih mudah viral. Namun kekurangannya tidak ada fitur explore dan hanya dapat memposting 4 foto saja serta tidak semua tweet dapat trending. Yang terakhir, yang kelima, YouTube yang diajukan oleh kelompok K. Perwakilan kelompok K menjelaskan bahwa jika angkatan menggunakan YouTube sebagai platform online exhibition, teknisnya akan mirip seperti pada Live 4. Setelah masing-masing perwakilan kelompok yang mengajukan platform memberikan pemaparan mengenai fitur yang ada dalam platform tersebut, serta kekurangan dan kelebihannya, dilakukan tanya jawab seputar platform dan teknis yang digunakan. Di akhir diskusi, kami sepakat untuk memilih 3 platform yang akan digunakan saat online exhibition, yaitu Instagram, Zoom, dan Artstep. Rancangan yang dipilih dalam exhibition kali ini ada 3, yaitu Zoom Meeting, Instagram, dan Artsteps. Yang pertama, Zoom Meeting. Zoom Meeting adalah aplikasi komunikasi menggunakan video dan dapat digunakan dalam berbagai perangkat baik seluler maupun desktop. Cara pemakaiannya cukup mudah, bagi pengguna baru juga akan mudah terbiasa dalam menggunakannya. Adapun fitur-fitur yang ada di aplikasi Zoom,
di antaranya mode presentasi, reaksi dan video, kapasitas ruang besar, kualitas video dan suara terbaik, fitur on atau off video dan audio, dan yang terakhir, tersedia di berbagai macam perangkat. Yang kedua, Instagram. Instagram adalah aplikasi mobile berbasis iOS, Android, dan Windows Phone, di mana pengguna dapat mengedit dan memposting foto atau video ke halaman utama. Cara menggunakannya juga pasti semua orang sudah bisa karena Instagram termasuk aplikasi yang banyak penggunanya. Foto atau video yang dibagikan nantinya akan terpampang di feeds pengguna lain yang menjadi follower. Adapun fitur-fitur yang ada di aplikasi Instagram diantaranya kamera, editor, tag dan hashtag, caption, dan yang terakhir integrasi ke jejaring sosial. Yang terakhir, Artsteps. Artsteps merupakan aplikasi virtual exhibition yang dapat diakses setiap waktu tanpa batasan. Terdapat fitur-fitur yang ada di aplikasi Artsteps diantaranya dapat menambahkan audio, dan terdapat fitur chat serta dapat melihat avatar orang lain. Oke, selanjutnya akan dijelaskan terkait hasil pelaksanaan Expo berupa kemudahan dan kesulitan. Nah, untuk acara Expo kemarin, kami menggunakan 3 platform. Yang pertama ada Instagram, Artsteps, dan Zoom Meeting. Nah, yang pertama terkait Instagram ada kemudahan dan kesulitan. Kemudahannya adalah Instagram merupakan salah satu sosial media yang banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga penyebaran informasi pun menjadi lebih mudah dan berpeluang besar untuk dilirik masyarakat. Dengan metode penyebaran menggunakan aplikasi Instagram ini memberikan lebih banyak peluang untuk menarik pengunjung menghadiri acara Expo ini. Hal ini terbukti dengan cukup banyaknya partisipan yang hadir. Nah, sedangkan untuk kesulitannya, video yang diunggah di Instagram hanya memiliki durasi yang singkat sehingga informasi dari setiap kelompok diunggah secara terpisah. Ini membuat menurunnya minat masyarakat untuk melihat semua info yang dibagikan karena terlalu banyak. Nah, untuk Artsteps sendiri, ada kemudahan dan kesulitan juga. Yang pertama terkait kemudahannya, Artsteps cukup mudah diakses karena sistemnya cukup praktis dengan hanya memerlukan satu orang saja untuk memanage apa saja yang akan diposting. Fitur-fitur yang terdapat di Artsteps ini juga mudah mumpuni dan cocok dengan kebutuhan tiap kelompok. Kita dapat menambahkan audio, fitur chat, dan fitur untuk melihat avatar kelompok lain. Nah, sedangkan untuk kesulitan dari Artsteps ini yaitu hanya dapat dijalankan dengan device dan koneksi internet yang mendukung. Apabila device yang digunakan tidak mumpuni dan jaringan internet kurang stabil, biasanya Artsteps akan down. Oke nih, yang terakhir yaitu ada Zoom. Zoom juga memiliki kemudahan yaitu dapat melihat banyak karya hanya dengan berpindah ke breakout Zoom tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk berkeliling tempat seperti pameran yang digelar secara offline. Sedangkan untuk kesulitannya, banyak terjadi kendala saat berlangsungnya kegiatan. Di antaranya yaitu saat berada di breakout room, tiba-tiba kembali ke main room, namun saat hendak memasuki breakout room kembali, fitur tersebut tidak ada. Kendala lainnya yaitu fitur chat yang bisa dilihat oleh semua orang termasuk di breakout room dan main room, sehingga membuat kegiatan presentasi dan sesi tanya jawab menjadi kurang kondusif. Oke, selanjutnya ada kemudahan dan kesulitan secara keseluruhan dari kegiatan Expo kemarin. Yang pertama, kemudahan dari pelaksanaan kegiatan pameran yang diadakan secara online ini memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan kegiatan pameran yang dilakukan secara offline. Penyebaran informasi terkait kegiatan ini dapat dilakukan lebih cepat dan tentunya mencakup masyarakat yang lebih luas. Masyarakat pun dapat melihat pameran di rumah saja dengan gawai dan koneksi internet yang mumpuni. Sedangkan untuk kesulitannya yaitu meskipun penyebaran informasi lebih mudah dan cepat dilakukan secara online, namun terdapat beberapa masyarakat yang kurang berantusias untuk mengikuti kegiatan sampai akhir acara. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa pengunjung yang meninggalkan kegiatan sebelum acara selesai. Adapun keluhan yang diutarakan beberapa anggota kelompok yaitu tidak meratanya masyarakat yang datang ke breakout room, dan beberapa kali terjadi miskomunikasi dikarenakan terbatasnya media komunikasi yang digunakan dan koneksi internet yang kurang stabil.